Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru TKJ serta guru SMK Negeri 1 Bandar Lampung keluarga besar. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita masih diberikan karunia sehat walafiat, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keteketan ini. Bapak Ibu guru yang hormati, wabil khusus anak-anakku kelas 10 TKJ, siswa baru SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Yang pertama, kenalkan saya Muhammad Rudiatito yang saat ini bekerja sebagai kepala SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Ya. Saya ucapkan selamat datang, selamat atas terpilihnya kalian masuk menjadi salah satu atau menjadi bagian dari siswa TKJ SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Tentu saja ini harus disyukuri. Nanti profil itu tampil di mereka juga ya Pak? Calon siswa Tampilan yang profil ini tidak nanti bisa bisa dibaca mereka juga. karena keterbatasan kuota bangku yang tersedia, dan kalian bisa masuk ini harus bersyukur. Semoga di SMK 1 nanti kalian akan menjadi orang yang kompeten, lulusan yang pintar, profesional, beriman, bertakwa, dan pada akhirnya ini lulus bisa bekerja atau berwirausaha. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada tim kesiswaan, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Tuan Guru, Ketua Jurusan yang telah memfasilitasi kegiatan MPLS dalam bentuk daring. Anak-anak yang saya sayangi, kawan-kawan hormati, keadaan COVID-19 memaksa kita untuk berbuat sesuatu di luar kebiasaan. Kebiasaan kita adalah tatap muka, kebiasaan kita bertemu, namun karena keadaan belum memungkinkan, maka MPLS ini dilaksanakan secara daring, dan ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Berlaku untuk seluruh Indonesia, dan hanya zona hijau saja yang diperkenan untuk tatap muka, itu pun dengan menggunakan protokol COVID yang ketat. Kita, pemerintah, membuat prinsip bahwa nomor satu adalah kesehatan dan keselamatan kita semua. Tidak ada gunanya kita pintar tapi kita sakit. Apalagi COVID ini adalah salah satu virus yang obatnya belum ada. Sehingga anak-anakku, Bapak Ibu Guru, mari tetap kita jaga kesehatan kita masing-masing. Musuh kita tidak tampak, sangat kecil, sehingga kita harus ikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah dengan berbagai media, TV, media elektronik, medsos, dan lain-lain. Berikutnya, anak-anakku khususnya kelas 10 TKJ, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini, bergabung dengan sekolah kita tercinta, alma mater kita tercinta. Semoga dengan kegiatan ini, walaupun kita tidak tatap muka, tetapi paling tidak sudah bisa membuat jalinan tali silaturahmi. Dikenalkan Bu Kanjurnya Bu Yususanti, pembina OSISnya Pak Sukmono, Bu Budian, dan lain-lain. Nanti secara bertahap akan kenal. Kemudian selanjutnya kapan masuk itu nunggu keputusan pemerintah, karena Bandar Lampung saat ini masuk oleh, nanti kita tunggu keputusan sampai hijau. Jadi tenang saja ya, tetap terkomunikasikan, terkontak dengan jejaring WA yang sudah saya yakin sudah dibuat perlu, sehingga jangan khawatir, kalian adalah anak-anak SMK 1
menjaga, melindungi kita semuanya dari hal yang tidak. Profil sekolah kita ya. Ini. Nah, ini adalah gedung kita yang di depan ini. Yang mungkin yang kemarin secara online tidak sempat ke sekolah, barangkali itu bisa melihat ini gedung kita yang terletak di Jalan Morotai di Antasari ya. Nah, ini kami ucapkan selamat datang di sekolah kami, di sekolah kita ya, SMK Negeri 1 Bandar Lampung ya. Ini adalah merupakan awal pintu masuk di lobi ya. Kalau ada tamu, kemudian ada yang lain-lain harus melewati ini untuk melaksanakan laporan ya. Jadi semua yang masuk itu harus melewati lobi ini. Semuanya memberikan absen supaya keluar masuknya orang itu bisa terpantau lewat sini. Di samping juga di depan itu ada pintu gerbang Satpam. Nah, ini selayang pandang tentang SMK Negeri 1 Bandar Lampung ya. Ini kampus di depan gerbang kita ini ya. Kemudian sejarah SMK Negeri 1 Bandar Lampung, dulu sekolah kita ini terletak di rawa laut ya, berdiri pada tahun 1959 ya. Ya, tepatnya di Jalan Profesor Muhammad Yamin ya, di belakang Brimob itu. Nah, seiring jalan, karena di sana mungkin tempatnya terlalu sempit sehingga kemudian siswanya banyak peminatnya, akhirnya di rolling ditukar dengan SMP 12 ya. Jadi kita pindah sekarang di Jalan Morotai ini di Wai Halim. Nah, itu sekilas ya. Jadi kita sudah kira-kira berumur berapa tahun untuk tahun 1959, sekarang 2020 ya. Sebentar lagi kita akan ulang tahun pada tanggal 28 September ya, tahun 2000 kita akan melaksanakan. Biasanya kalau secara normal kita ada ya ulang tahun sekolah yang mengadakan kegiatan-kegiatan ya ringan yang tidak mengganggu aktivitas belajar sekolah. Selanjutnya selama kepemimpinan di SMK Negeri 1 ini sudah beberapa kali pergantian kepala sekolah. Ada 11 kali barangkali kalau nggak salah itu. Yang pertama itu kepala sekolahnya oleh Pak Sugiri Prawiro Hedi Subroto, itu yang menjabat kepala sekolah yang pertama. Kemudian pada tahun yang berikutnya itu Bapak Sutrisno yang menjabat pada tahun 60 sampai 65. Ya, kemudian yang ketiga itu Pak Ibrahim Daud dari 66 sampai 76, itu 10 tahun menjabat ya. Kemudian tahun 77 sampai 84 itu Pak Suharyo ya. Kemudian yang kelima itu Bapak Marsudi ya. Nah, ini supaya tahu bagaimana sejarah kita, karena ini sebagai memori kita, kenangan kita ya. Kemudian yang keenam itu tahun 89 sampai 90 oleh Dr. Rendas Baik Aman nih. Kemudian yang ketujuh itu tahun 90 sampai 92 itu Ibu Rohani Zaini. Kemudian yang ke-8 itu pada tahun 92 sampai tahun 98 itu adalah Dr. Andes Zakaria Yasim, yang mana salah satu anaknya berada di sekolah kita sebagai guru, yaitu Ibu Ani Rosalia, itu mengajar guru matematika di SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Kemudian pada tahun 1998 sampai 2005 ya. Nah, ini Pak Jahidin Ismail ya. Kemudian berikutnya pada tahun 2006 sampai 2017 itu Ibu Dr. Anda Mike Elirose. Dan yang sekarang itu adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Edi Harjito yang tadi sudah melaksanakan pembukaan pada MPLS secara virtual pada hari ini. Tampilannya hilang. Oh, berarti share screen-nya yang
Saya keluar dulu. Share screen, oke. Tak stop ya. Ya, silakan. Silakan Ibu Yus. Baik, terima kasih Pak Sukmono yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Tito. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Dewan Guru baik yang produktif maupun di bidang umum serta anak-anak Ibu yang Ibu sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada pagi hari ini masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa mengikuti atau bisa melaksanakan kegiatan MPLS walaupun secara daring ini. Mudah-mudahan bisa membawa kebaikan ke depannya buat kita semua. Itu ada di situ. No. Profil untuk ngajar di pemasaran, tapi sekarang udah enggak lagi. Mudah-mudahan dengan Sikon ini walaupun kita nggak ketemu di kelas, ketemu di luar kelas, kalian tetap negor. Mudah-mudahan ingat ini Bu Sri. Gimana sih, gaje banget ya. Ya udahlah, itu aja mungkin. Insya Allah bermanfaat apa yang Ibu sampaikan, nanti ilmunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri pesannya. Ini anak-anak sudah melihat wajah Ibu walaupun secara jarak jauh ya Bu ya. Mudah nanti di saat kita sudah normal, oh ini Bu Sri sudah tahu. Ya. Selanjutnya yang dari guru yang lain, dari PM masih ada selain ini nanti Bu siapa? Bu Lina ada di situ, Bu Lina? Masuk belum ya Bu Tuti ya? Bu Lina. Bu Tuti, Bu Gusti Ayu. Oh, belum Gusti masuk. Ayu. Belum masuk. Kalau Bu Gusti Ayu sedang berhalangan Pak Mono karena ada mengajar di sekolah lain hari Jumat. Iya. Oh, tapi nggak bergabung. Belum bergabung. Iya, mungkin nggak bergabung, tapi sudah saya undang, cuma belum tidak bergabung sepertinya. Ya. Karena sepertinya yang di sekolah lain juga MPLS juga. Oh, gitu ya, Bu. Masih ada lagi, Ya. Bu Hana, guru-guru yang lain yang mau disuruh memperkenalkan diri? Saya nggak paham di sini. Bu Hana nggak tahu? Sepertinya nggak ada lagi yang lain Pak ini. Oh, tidak ada. Ya yang bergabung yang maksud saya Pak ya. Oke, kalau Yang tidak bergabung ada, OSIS sudah bergabung di sini, lihat- OSIS? Diana? Ada nggak OSIS? OSIS Oh, kelihatannya nggak dari masuk OSIS nih. Nggak bisa kemudian. masuk juga nih. Perli? Ya udah sih. Oh. Oke, kelihatannya tidak ada lagi yang ini bisa di akses kembali. Terakhir kita akan foto bersama ya. Saya mulai dari yang pertama ada Bu Sri, ada Tara, gimana Tara ini kursinya? Tara Aulia, coba. Kameranya diaktifkan, Ibu Ade. Diaktifkan. Ya. Udah loh. Ada Ade Erianti, belum aktif ini wajahnya, mau saya screenshot nih. Wajahnya loh. Ya Pak. Ya Ya. Pak. Ya. Action. 1, 2, 3. Sabar ya. SS kok malah wajahnya. SS. Iya. Gak lama lu. Yo, berikutnya Angga, Udah. Larissa, Eka.
Ibu Sese, Tuti ya? Julia, mata awalnya. Pak Mono. Hidup ya sih. Oke, tes ya. Tuh, hidup dong. 1, 2, 3. Oh, itu diulangi Clarissa, masih ini belum siap. Kita ulangi. 1, 2, 3. Oke, sabar. Oke, grup berikutnya Muhammad Aldino. Bu Matawalia sudah aktif ini kameranya. Nurul, Rena, Ibu Baru bisa Bianti, Pak di kotak-atik Pak. Bu Bianti. Oh, Bu Bianti, ada yang disampaikan Bu Bianti? Halo, bergabung. Silakan Bu, sebelum saya screenshot nih Bu. Ya, Bu Bianti, saya sampaikan, silakan Bu. Tahan. Iya. Ya. Ya, terima kasih Enggak Bu sudah bergabung. Ini adalah kurikulum kita ya. Silakan Bu, ada yang disampaikan? Ya. Ya Bu, dipersilakan. Baik. Terima kasih Pak Sukmono sudah memberi kesempatan pada saya. Yang kayaknya tetap diaktifkan ya kameranya, akan saya screenshot. Ya, dari Bu Widaryati, Bu Tuti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baru masuk. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bi. Ya, terima kasih kepada Bapak Sukmono atas kesempatan yang diberikan pada saya. Perkenalkan, untuk anak-anak saya Ibu Bianti Arlina. Kebetulan pada tahun ini diberi amanah untuk menjadi Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Yanti, Nah, baiklah di sini kepalanya doang Yanti. untuk anak-anak yang Wah. sudah bergabung jurusan pemasaran Tata Boga, Ibu ucapkan selamat ya bergabung dengan SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Mudah-mudahan nanti selama mengikuti pembelajaran di SMK Negeri 1 Bandar Lampung, kalian kerasan ya, kerasan nggak pindah-pindah, maksudnya begitu. Amin. Hanya biar Amin, nggak Bu Bi. pindah-pindah, jangan, ya biar nggak pindah-pindah, jangan ya harus jangan ini ya buat masalah, harus rajin belajar, mengikuti pembelajaran, nggak boleh bolos-bolos ya. Kemudian menyenangi pelajaran yang akan kalian terima di sini agar belajarnya bisa masuk atau diterima ya. Nah itu. Jadi itu yang dimaksud dengan mudah-mudahan kalian akan kerasan di sini. Nah di sini sesuai dengan bidang Ibu, tentunya Ibu akan menjelaskan masalahnya tentang kurikulum ya. Tentang kurikulum. Sebelum Ibu jelaskan tentang kurikulum, ini perlu kalian ketahui dulu bahwa SMK itu singkatan dari Sekolah Menengah Kejuruan ya. Sekolah Menengah Kejuruan itu tentunya berbeda dengan SMA ya. Sekolah menengah atas ya kalau SMA, kebetulan beda. Nah, bedanya di mana? Nah, di sini perlu kamu ketahui dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan SMK? SMK itu adalah atau pendidikan kejuruan itu merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Ya. Jadi siswa SMK itu sudah dipersiapkan untuk bekerja di bidang tertentu sesuai dengan kompetensi kalian yang kalian pilih. Ya. Nah, kalian sekarang di sini karena siswa jurusan pemasaran dan tata boga, berarti kalau kalian sudah memilih jurusan pemasaran, kalian akan dibimbing selama di sini akan menjadi tenaga ahli di bidang pemasaran. Pemasaran itu apa sih, Bu? Pemasaran itu misalnya ya memperkenalkan produk, ya, menawarkan produk agar konsumen atau calon pembeli itu tertarik untuk sehingga melakukan pembelian, ya. Tuh. Nah, demikian juga dengan yang tadi tata boga sudah dijelaskan masing-masing oleh ketua jurusannya, ya.
bahwa nanti kalian tamat dari sini akan punya keterampilan membuat suatu produk makanan, ya, menghidangkan dan sebagainya. Nah itu ya. Tuh. Nah beda dengan di SMA. Kalau di SMA hanya mempelajari ilmu secara umum, ya. Tidak ada, maksudnya secara umum di sini ilmunya juga tidak tidak ada sampai keterampilan di bidang tertentu, ya. Tapi kalau di SMK kalian benar-benar dipersiapkan untuk memahami atau menggeluti, ya, atau untuk siap bekerja atau siap dipakai, ya, maksudnya siap bekerja di bidang tertentu di dunia usaha atau di dunia industri. Tuh ya. Nah, jadi di sini kalian kalau tamat dari SMK itu benar-benar harus udah punya keterampilan siap untuk bekerja. Jadi bukan untuk kuliah. Ya. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke SMK, cita-citanya nanti saya tamat SMK mau kuliah di sana, mau kuliah di sini, itu salah. Salah besar. Ya. Boleh kuliah, Bu, ya? Boleh. Kuliah boleh, tapi nanti tujuan utama tamatan SMK itu adalah kerja. Atau yang lebih baik lagi, membuka lapangan kerja. Ya. Membuka lapangan kerja itu membantu atau menyiapkan satu bidang pekerjaan sehingga akan menyerap tenaga kerja. Akan mengurangi pengangguran. Tuh ya. Itu tujuan daripada sekolah SMK. Nah, kemudian di sini tentunya karena kalian adalah dipersiapkan untuk memperoleh keterampilan, ya, maka model pembelajarannya juga berbeda dengan di SMA. Nah, model pembelajaran di SMK itu banyak, ya, modelnya. Ada model magang, ada model sekolah, ada model macam-macam, ya. Ada model sistem ganda, ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan model sistem ganda? Yang biasanya sering kita pakai di sini adalah model sistem ganda. Model sistem ganda itu adalah merupakan kombinasi pemberian pengalaman belajar di sekolah dan pengalaman kerja di dunia usaha. Ya. Itu yang dimaksud dengan model sistem ganda. Jadi kalian itu belajarnya ada yang belajar di sekolah, ada yang belajar di dunia usaha. 2 tempat. Nah, belajar yang di dunia usaha itu nanti namanya istilahnya adalah PKL, ya, praktek kerja lapangan. Nah, kalau di SMA kan nggak ada, ya, itu hanya ada di SMK. Nah, disinilah nanti kalian punya kesempatan menyelaraskan antara kurikulum di sekolah, sama nggak dengan di dunia usaha. Oh, saya di sekolah diajarin seperti ini. Nanti kalau prakteknya benar apa enggak, ya, kalian bisa lihat. Kalau nggak benar, kalau nggak sama gimana, Bu? Kalau nggak sama kita yang harus menyesuaikan, kurikulumnya harus menyesuaikan. Makanya kurikulum SMK itu sebentar-sebentar sering berubah, mengikuti perkembangan di dunia usaha atau dunia industri, ya. Nah, itu gunanya kita PKL. Jadi supaya setelah kamu dapat ilmu teori di sekolah, kalian dapat prakteknya di dunia usaha. Dikasih ini Ya, itu model yang dimaksud dengan model sistem ganda. SMK itu. Nah, di sini muatan kurikulum di SMK dibagi menjadi 3 kelompok. Ada muatan nasional yang pertama, kemudian yang kedua ada muatan kewilayahan, kemudian ada yang ketiga namanya muatan peminatan kejuruan atau pelajaran kejuruan, ya. Nah, muatan nasional itu adalah seperti pelajaran pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, kemudian sejarah Indonesia, bahasa Inggris, ya. Itu namanya pelajaran muatan nasional, ya. Kemudian muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan itu adalah antara lain pelajaran seni budaya, penjaskes, ya. Kemudian ada juga muatan lokal. Muatan lokal itu biasanya pelajaran yang mempunyai ciri wilayah masing-masing, ya, daerah masing-masing. Makanya dipelajarilah muatan lokal kita adalah bahasa Lampung, ya, karena kita tinggal di wilayah Lampung. Nah, sedangkan yang terakhir pemuatan
muatan peminatan kejuruan atau sering disebut pelajaran kejuruannya atau sering disebut dengan pelajaran produktif ya. Nah, pelajaran kejuruannya ya masing-masing kejuruan berbeda-beda ya sesuai dengan kejuruannya masing-masing. Seperti kalau pembelajaran kejuruannya yang sudah dijelaskan tadi oleh ketua-ketua jurusannya ya. Tuh. Nah, jadi nanti di sini pelajaran kejuruan itu bertahap mempelajarinya. Di kelas 1 kita mulai dengan teori, ada praktek sedikit-sedikit, mulai kelas 2 mulai prakteknya lebih banyak, kelas 3 prakteknya lebih banyak lagi, sehingga kalian benar-benar terampil dan sehingga setelah lulus benar-benar siap kerja. Tuh ya. Amin. Itu tujuan SMK. Amin ya. Jadi makanya tadi sudah Ibu katakan, kalau pada saat ini kalian punya mindset bahwa oh saya tamat SMK mau kuliah di sana sini, nah putusin dulu ya cita-cita itu. Kuliahnya nanti harus kerja dulu. Pemerintah akan rugi kalau tamatan SMK itu semuanya kuliah. Untuk apa kalau gitu dibuka SMK? Kalau semua mau kuliah, ya. Nah, kalian boleh kuliah, tapi nanti harus kerja dulu. Bila perlu bisa buka usaha, mengajak temennya yang masih nganggur kerja, ya. Itu membantu pemerintah untuk menanggulangi pengangguran, ya. Jadi pupuskan dulu cita-cita kuliah itu nanti ya. Kalau udah misalnya kamu udah punya uang sendiri, syukur bisa biaya sendiri kuliahnya ya. Kemudian syukur kamu bisa sampai S1, S2, S3 dengan biaya sendiri hasil usaha kamu. Ya. Nah, kalau kita sudah punya pekerjaan dan ditambah dengan kuliah, maka kita menjalani usaha yang sudah kita punya, kita rintis dari kita tamat SMK, itu bisa lebih baik dengan manajemen yang lebih baik. Itu ya. Makanya kamu udah tahu sekarang tujuan sekolah di SMK, ya. Itulah tujuan sekolah di SMK. Jadi selama ini kalau kamu mungkin masuk SMK hanya ikut-ikutan temennya yang tadinya nggak tahu apa-apa, ya, atau mungkin dipaksa orang tuanya, bukan dari kesadaran atau keinginan kalian sendiri masuk SMK. Nah, sekarang kamu udah punya gambaran, ya. Oh, berarti saya udah milih jurusan tata boga, saya udah milih jurusan pemasaran ya. Kamu benar-benar harus nanti menguasai bidang itu. Ya. Harus dikuasai benar bidang itu sehingga begitu tamat kamu sudah punya keterampilan dan siap terjun di lapangan, ya. Siap memasuki dunia usaha dan dunia kerja. Tuh ya. Nah, itu ya. Jadi semangat ya anak-anak ya. Bahwa kalian sekarang sudah punya gambaran kenapa sekolah di SMK itu tujuannya ya. Kalau yang kemarin masih ikut-ikutan temennya ya. Mulai sekarang tanamkan di dalam diri kalian sendiri ya. Saya nanti pengen jadi, kalau yang jurusan tata boga mau jadi chef terkenal ya. Kalau yang jurusan pemasaran saya ingin bisa menjadi ahli ya, ahli marketing, ahli memasarkan sehingga kita bisa buka iklan di mana-mana. Sekarang apalagi zaman IT canggih. Iya, Pak. Sebentar lagi waktunya akan ada penutupan lagi. Oh, ya udah. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan di sini cukup jelas ya. Ya, tumbuhkan semangat kalian. Selamat belajar di SMK ya. Selamat menempuh pembelajaran di SMK yang mungkin berbeda dengan di SMP, beda dengan di SMA ya. Semoga ini menjadi semangat kalian ya dan menggapai cita-cita kalian yang lebih tinggi. Ya. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian semangat terus mengikuti pembelajaran di SMK Negeri 1 Bandar Lampung walaupun kita belum bisa tatap muka. Ya. Nah, Ibu akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.